Ya. Apa itu ini acara apa Jerami Fest yang keempat, ada konsep yang berbeda dari yang dulu apa enggak? Ya, Festival Jerami Fest yang keempat ini saya memang setiap kali ada acara itu berusaha untuk membedakan. Namun ruhnya tetap sama, mengangkat seni petani dan untuk menumbuhkan semangat anak cucu agar peduli terhadap dunia pertanian. Jadi konsepnya adalah tetap tentang seni petani dan pertanian. Tadi idenya seperti apa itu Pak? Itu sampai berguling-guling ke apa namanya, bisa diterangkan yang adegan tadi? Sebenarnya hidup itu hubungannya dengan tentang kehidupan di bumi. Jadi manusia itu hidupnya di bumi, maka harus merawat bumi. Karena bumi yang menumbuhkan tanaman, sayur, dan buah-buahan untuk kehidupan. Oleh karena itu saya memberikan gambaran kepada masyarakat, anak cucu agar mencintai bumi. Bumi tetap harus basah dan menyimpan air tanah. Dan itu harus ditanami dan harus diolah. Maka saya menggabungkan antara langit dan bumi menjadi satu kesatuan cinta kasih semesta, cinta kasih Tuhan. Jadi ada konsep menyatunya langit dengan bumi, menumbuhkan sebuah kehidupan. Digambarkan dengan saya, dengan istri saya menyatu dalam gerak getar semesta untuk menghidupkan sebuah kehidupan cinta kasih. Kira-kira untuk tahun depan akan seperti apa lagi ya Pak? Ya, itu saya tidak pernah berpikir tahun depan sebagaimana. Yang jelas saya mengikuti bagaimana cara semesta memberikan gambaran pada saya. Dan saya yakin tahun depan insya Allah ada ide-ide yang diberikan oleh semesta, karena seniman itu memiliki kecerdasan dari semesta, diberikan untuk membaca peristiwa seni kejadian. Jadi peristiwa seni kejadian depan itu urusan besok. Sekarang saya nikmati hari ini, peristiwa seni kejadian adalah saya mandi lumpur menyatukan air langit dengan bumi agar tumbuhkan tanaman dengan penuh keindahan dan kasih sayang cinta bersama. Harapannya festival ini efeknya ke warga Pangabatan dan sekitar. Harapannya kepada masyarakat efek Pangabatan adalah mencintai budaya leluhur, budaya pertanian, budaya bangsa, dan budaya tentang kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, keragaman berkesenian menjadi satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah letaknya saya ingin tetap anak negeri ini tetap cinta terhadap karya-karya anak bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesiaku ya Nusantaraku. Itu dilambangkan tadi dengan membawa putra anak cucu. Iya, saya membawakan anak cucu karena saya ingin anak cucu saya tidak hanya terlena dengan gemerlapnya dunia yang sekarang serba modern, tapi tetap ingat kepada bagaimana cinta di dalam negeri itu sendiri, baik cinta terhadap bumi pertiwi dan cinta terhadap budayanya. Terima kasih ya Pak. Kembali kasih. Oke, terima kasih Pak. Tadinya 3 hari, sekarang jadi 1 hari, kenapa? Yang jelas 1 dari 3 hari, tadinya dari lebih dari 5 hari atau 7 hari, 3 hari sampai 1 hari. Sekarang 1 yang jelas saya sebenarnya adalah konsepnya itu membaca peristiwa seni kejadian. Jadi peristiwa seni kejadian sekarang adalah curah hujan sangat tinggi. Itu dari pemikiran saya. Sekaligus bagaimana mengukur, bagaimana penggemar seni budaya hadir pada saat curah hujan yang tinggi. Walaupun saya sehari, apakah antusias petani, antusias masyarakat dengan seni budaya masih ada yang kepedulian untuk menghadiri peristiwa seni pertunjukan yang hanya 1 hari. Yang jelas itu, karena memang tahun ini adalah tahun di mana tidak ada musim kemarau. Maka saya membuat sebuah aturan di dalam konsep ini 1 hari ke depan, mudah-mudahan bisa lebih dari 1 hari. Dan untuk bisa mengukur bagaimana penjual atau UMKM yang hadir di sini bisa ukurannya itu seberapa jauh masyarakat untuk ikut menikmati para pedagang-pedagang yang ada di lingkungan dengan adanya pertunjukan ini. Ini bisa diukur. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Kititun. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih, salam budaya dan semangat. Mau? Sabira. Oh, kidungan ako, puri ako. Kidungan ni Marit Kitisi. Oh, terus kalau gue tadi dapat.
Festival jerami hebat. Ya, Baneng. PBI. PBI Perempuan Berkebaya Indonesia. Aman. Kabar tarik. Lapar ya. Kebunnya mandek maning kayak. Kemarin terus ya udah abet. Balik dulu jangan dulu dah. Iya. Makasih ya saya dalam tas aja tuh. Dalam ya. Tidak kepenak. Kok kamu panjang terus, Jo?
Jalan. Mbak, berhenti dulu, Mbak. Berhenti dulu, Mbak. Pak Conte berhenti dulu, Pak Conte. Baik, semua rombongan kirap langsung masuk ke lapangan. Silakan rombongan Drambi Fest yang keempat dalam tema Bingkai Nusantara memasuki lapangan. Orang bijak, nining, kaki, hati, jalur gendongan. Manik. Lagi sedang berpelukan. Dan Mbak Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
puji syukur bahwa 19 Oktober 2025 kita masih ada di sini. Jerami Fest 4 masih menjalankan tugasnya untuk mengkampanyekan ketahanan pangan, untuk mengkampanyekan dunia pertanahan, dan mudah-mudahan ini akan meregenerasi untuk kita semuanya. Apa kabar Desa Pangabatan? Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu, yang saya hormati Forkopimda, Kepala Dinas terkait, juga yang saya hormati Bapak Camat, Forkopimda, Pak Kapolsek, Pak Danramil, juga yang saya hormati semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehendak Allah SWT, sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk pelaksanaan kegiatan Jerami Fest yang keempat. Alhamdulillah 4 tahun sudah seniman khususnya di Desa Pangabatan dan Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat Desa Pangabatan bisa melaksanakan Jerami Fest yang keempat. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini diberikan kelancaran. Tak lupa sholawat, salam, curah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita harapkan sahabat pundi yang melahir. Ini para bapak, para ibu, semua hadirin warga Pangabatan yang saya banggakan, inilah wujud kreasi dari para petani untuk mendukung program nasional terkait dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah pemerintah dalam hal ini melalui program-program yang sangat luar biasa, di mana ketahanan pangan untuk pemerintah desa sendiri kita harus menganggarkan 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sumbangsih dari semuanya, juga perjuangan dari para petani yang mana dalam mengolah lahan, mengolah pangan untuk kemakmuran masyarakat, karena para petanilah inilah yang menjadi pahlawan yang sebenarnya. Mudah-mudahan generasi muda bisa ikut bersama-sama untuk mengolah lahan, mengolah pertanian, peternakan untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan Jerami Fest ini, kita terus nguri-uri budaya, yang mana budaya harus berjalan seiring dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama program yang sangat strategis ini di ketahanan pangan. Juga pemerintah saat ini sedang melakukan program yang terbaik, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, sehingga pemerintah butuh dukungan dari semuanya, masyarakat, seluruh stakeholder yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Di ketahanan pangan ini, alhamdulillah kita terus bersyukur dengan adanya kemakmuran yang ada di Desa Pangabatan bersama para seniman, terus menggelorakan semangat di ketahanan pangan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih, rasa hormat, rasa bangga pada semuanya yang hadir bisa menyaksikan
acara Jerami Fest yang keempat. Mudah-mudahan di tahun depan bisa berjalan lebih meriah lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih. Saya Heri Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan buat Bapak Kades. Jadi ya Bapak Bupati, itu Bapak Sadewo Trilastiono untuk bisa mengapresiasi, memberi sambutan di pagelaran Jerami Fest yang keempat. Dan mohon izin nanti kepada warga semuanya, setelah selesai sambutan Bapak akan melanjutkan untuk acara berikutnya. Dan inilah sambutan dan apresiasi dari Bupati Banyumas Bapak Sadewo Trilastiono, dipersilahkan. Kesuwen oleh nabuin, udah nyong kawin maning tetap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili. Nyepon sorry nggih Pak. Nyepon sorry boten Pak. Kudu nyepon sorry. Bank Indonesia Mas Didut, anggarannya gue budaya. Belum. Oh belum nyponsori? Iya belum. Kalau Bank Indonesia tutup loh. Itu mau bangun kantor lagi nanti IMB-nya nggak terbit itu kalau nggak nyponsori cowong sewu. Yang saya hormati teman-teman Forkompincap, Mas Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, matur nuwun. Yang saya hormati guru saya, teman diskusi saya, kakak saya, Mas Tidut Edi Purwanto Satria Baja Hitam. Tepuk tangan buat Mas Tidut. Aku cuma ngundangnya Satria Baja Hitam. Nah Satria Baja Hitam kemudian kan film kartun kan bisa berubah sewaktu-waktu. Ya Mas Tidutnya bisa berubah, kadang-kadang jadi belis, kadang-kadang jadi demit, kadang-kadang jadi kiai, pokoknya serba bisa lah. Dan salah satu apresiasi saya ke Mas Tidut adalah beliau itu seniman yang aslinya itu tidak pernah minta APBD. Tepuk tangan buat Mas Tidut. Tapi siki ya nyong termasuk muridnya ya kepriwe carane kon melu bantu ya Mas Tidut. Padahal orang jaluk gitu ya. Pak Giarto, matur nuwun. Nggih. Sahabat saya Joni sing jonte. Lukisannya di Mas? Oh sudah ada. Kang Yono, matur nuwun. Siap. Kades Pangepatan Mas Agus luar biasa. Siki ngono lebih datone ngumpuli bupati lho. Sekali-kali jalan posisi ya. Ngono dari bupati yang tadi kades ekor rasane. Tadi ada Dais. Biayanya pira dari bupati akeh. Ini orang jaluk maning pengusaha liane ngau duitnya dewek. Jadi nyong siki orang perlu ditekan-tekan dengan pengusaha. Saya jadi bupati mandiri tidak ada kaitannya dengan gajah-gajah di Purwokerto. Mulane Banyumas pokoknya orang bisa diatur nang pengusaha-pengusaha sing sokan ngalur nyong ora gelem. Kita harus punya harga diri. Cocok kok. Ini ajarannya Mas Tidut nih ya ngomong belakaduk orang kalung bodoh. Para pegiat dan pelaku UMKM pariwisata Banyumas, hadirin tamu undangan warga Pangepatan Karangluas dan warga Karangluas yang saya cintai dan saya banggakan. Mas Bayu, ini Direktur Banyumas Investama Jaya yang baru dan paling muat sekarang. Karena BIJ kemarin lagi diobok-obok ya, duitnya hilang gede banget. Insya Allah Mas Bayu nanti saya bantu untuk menyelesaikan. Ya. Ibu Bapak yang utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan sehingga bisa bersama-sama hadir dalam acara gelaran budaya Jerami Fest 2025
yang diselenggarakan oleh Padepokan Cowong Sewu, Desa Pangobatan, Kecamatan Karanglewas. Mas Tidut, saya kepengin ini setiap tahun sudah berjalan tahun gentung, dan saya kepengin ini menjadi trademarknya Pangebatan, lokasinya tidak perlu dipindah. Nyongke jadi bupati pertama kali teka maringnya jadi bupati Siki ya. Tapi dari ke-1, ke-2, ke-3 saya selalu datang karena ini acaranya Mas Tidut, dan keinginan saya tidak perlu dipindah sampai ke Menara Pandang, tetapi menjadi ikonnya Desa Pangebatan. Setuju ya? Saya punya acara lagi ya di Banyumas, namanya Jemparingan Sadewo Cup. Ini juga sudah keempat. Pada saat itu ada yang minta dipindah ke GOR, saya tidak mau. Itu menjadi ciri khas di kota Banyumas, karena itu budaya. Demikian juga Cowongan ini saya minta Jerami Fest itu menjadi ciri khas tahunan yang dilakukan kalau bisa di waktu yang sama, tanggal atau bulan yang sama, tetap di lapangan Pangebatan. Insya Allah ke depan asal aja dadakan Mas Tidut. Kayaknya nek bupati sing jalurna duit maring BI mesti gelem cair. Beres aja khawatir. Iya Pak BI. Ibu Bapak, sebagaimana kita ketahui, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dan melestarikan budaya sendiri. Kalau kita di Banyumas ya budayanya wong Banyumas kudu diuri-uri. Tapi luar biasa, saya memperhatikan dari Jerami Fest ke-1 sampai ke-4 itu perkembangannya luar biasa. Ada kolaborasi antara budaya dan budaya asli dan budaya modern. Ini luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Jerami Fest. Dan kegiatan Jerami Fest ini juga bukan hanya sekedar hiburan atau pertunjukan seni, namun juga merupakan wujud nyata dari kepedulian tanggung jawab kita sebagai penerus dan pewaris budaya leluhur. Saya sangat mengapresiasi langkah Padepokan Cowong Sewu yang telah 4 tahun berturut-turut konsisten mengkampanyekan budaya lokal kepada masyarakat Banyumas. Upaya ini selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjadikan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif sebagai penggerak kesejahteraan rakyat melalui event seperti ini. Kita melihat bahwa budaya bukan hanya milik masa lalu, melainkan juga motor penggerak pembangun masa kini. Tadi Dedais nyinggung masalah MBG, nggih. Itu sebetulnya program dari Pak Presiden yang cukup bagus. Nek ana siji loro sing bermasalah, ayo didandani bareng-bareng, diawasi bareng-bareng, kon program MBG bisa diterima neng siswa-siswa kita supaya ada peningkatan gizi dan menuju orang-orang yang kompeten menuju Indonesia Emas 2045. Itu cita-cita mulia dari Pak Presiden Prabowo. Tapi implementasinya ngisor memang ala sintesi menceng-menceng wis urusan di masalah. Nah, ayo pada dibenahi bareng-bareng. Nek ana sing menceng tulung dilaporna. Ana Satgas MBG. Nengkene ketua dan Kecamatan Karanglewas Pak Camat. Ya. Nanti Pak Camat dengan Forkominjam yang akan mengecek dapur-dapur agar sesuai dengan spesifikasi dan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Insya Allah Kabupaten Banyumas saya harapkan mudah-mudahan tidak ada kasus keracunan lagi. Nek ngasih anak kasus keracunan nak maning berarti camate kudu melu tanggung jawab. Aja bupati netok sing domei, camate kudu melu domei karo kades e domei cengengesan bae mataku. Aja serius. Saya berharap kegiatan ini terus berkembang menjadi agenda tahunan yang semakin digelar luas. Saya yakin Mas Tidut, kalau ini dilakukan di waktu yang sama tahunan, ke depan pasti akan semakin berkembang. Apalagi sekarang eranya medsos ya. Kalau diviralkan pasti akan berkembang. Saya contohkan Mas Tidut, Nyun Sewu, saya sering mencontohkan di mana-mana. Sendera Tari Ramayana di Prambanan. Tarian Sendera Tari Ramayana narinya kayak gue aman Ramayana sih geleng-geleng das orang anak ayam. Tapi setiap tahun di bulan purnama itu selalu dipentaskan Sendera Tari Ramayana di Prambanan secara konsisten. Sehingga sekarang yang nonton itu bukan hanya wisatawan domestik, tapi wisatawan dari luar sudah mulai tertarik datang ke Prambanan hanya untuk melihat Sendera Tari Ramayana.
Dan ini multiplier efek ekonominya adalah menghidupkan perekonomian di wilayah Prambanan. Harapan saya Festival Jerami ini juga bisa membangkitkan perekonomian terutama UMKM khususnya di wilayah Pangepatan Karanglebar. Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saya harapkan Jerami Fest sekali lagi menjadi agenda tahunan yang setiap tahun dilakukan dan dilaksanakan di Desa Pangepatan, dan semakin meriah, semakin ramai, dan semakin menjadi idola tontonan, bukan hanya di Banyumas, tapi kalau bisa berkembang menjadi idola tontonan nasional. Itu saja dari saya, lebih kurang yang maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bapak Bupati, dan mohon berkenan Bapak Bupati langsung melanjutkan untuk acara berikutnya karena beliau Bapak Bupati akan mengikuti agenda-agenda berikutnya di Kabupaten Banyumas. Selamat jalan, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya beserta dengan rombongan. Selamat jalan Pak Bupati dan Ibu. Matur nuwun sudah hadir di Jerami Fest yang keempat. Oke, pagelaran Cowongan dalam Bingkai Nusantara Cowong Sewu. Ini cowong, ini cowong, gayor-gayor, ginotong, tali ganding. Kondongan nini kerti nemiringan api kerti jaluk gendongan nini cowong kayor dinotong tali gandhi ora minyak ning gondongan nini kerti iringan api kerti dan gendongan lunga sawah nandur pari lemu-lemu wong tani mesem guyu nini cowong gayor-gayor Ginotong tali ganti ora minyak ning gondongan nini kerti ngiringan api kerti dan gendongan nandur pari lemu-lemu kakine mesem guyu nandur pari lemu-lemu parine lemu banget ini cowong mesem guyu laki kerti mesem guyu anak putu melu mesem guyu.
Tan samar pamuring sukma siluk moyo ina wing sepi ileng wis wayahe wayang cumplung iki wujud dadi menungso. Ini Jawa asal usule kan buah sing arane krambil. Krambil wis ilang rasane dicecep nang bajing. Dadi dijuluki cumplung. Iki sing wujude wayang cumplung. Wis wayahe saiki wujud dadi manusia.
panjang adalah sebuah karya seni petani. Yang lahir saat kemarau tiba. Nenek moyang kita sangat cerdas membaca peristiwa seni kejadian. Menggunakan adat temurun kelapa adalah sebuah kecerdasan, karena gayung dari siwur sudah tidak bermakna, tak ada air, semua tanaman kering. Buah yang paling banyak mengandung air telah kering, yaitu kelapa. Akhirnya menyusunlah sebuah karya sastra mantra untuk komunikasi dengan penguasa alam semesta. Sulasi, Sulandana, Gugus Menyan Undang Dewa, Anak Dewa Deling Sukma, Widadari Temurun, Widadari Temurun, runtung-runtung kesama, Singguri Karya Lima, Leng-leng guleng, gulenge banyu masak, gelang-gelang layoni, layoni putri angungku, cek-incek raga Bali, rok-rok asem kami lagi. Bukan permainan setan, colongan yang dulu sebuah ritual, sekarang saya angkat sebagai seni pertunjukan. Karena di dalam doa tembang mantranya mengandung nilai cinta dan kasih sayang untuk menghidupkan kembali bumi yang kering, agar hujan turun, lalu bumi tumbuhkan tanaman sayur dan buah-buahan. Nyatunya langit dengan bumi. Ya, langit menyatu dengan bumi. Wahai saudaraku, mestinya kau paham, ini aku adalah suami dari Nini Cowong, bukan orang lain. Aku membuat karya ini demi anak cucu, agar bangga terhadap karya-karya suci leluhur. Aku melakukan ini bukan persembahan para setan, tapi aku melakukan ini demi anak cucu agar mencintai budaya anak negeri. Leluhur telah mati, karya takkan pernah mati, dan kita adalah pewaris tunggal dari karya-karya leluhur. Di sini ada cinta, di sini ada kasih antara kau dan aku, dalam indahnya berbagi rasa, dalam indahnya kebersamaan, membangun negeri, membangun budaya, membangun pertanian untuk ketahanan pangan. Ayo, ini Cowong gayor-gayor Kinotong, bangunlah dan kita bangun negeri ini dengan bersama penuh nilai dan kasih sayang.
Iya. Bersatulah bumi, langit, air, air hujan menjadi sesuatu kebahagiaan. Saudaraku, perlu aku sampaikan padamu di mantra Colongan ada getar gerak semesta memberikan cinta pada anak cucu. Anjlaret pilih sekunir aku dan gelang pinggir pesisir ngenteni paman juragan. Ondong pisan aku paman, melanjari aku paman. Reg-regan, rog-rogan, reg-regan, rog-rogan. Bidadari yang ada di pelangi digambarkan dalam doa tembang mantra Anjlaret pilih kunir aku yang dalam pinggir pesisir ngenteni paman juragan. Ondong pisan aku paman, melanjari aku paman. Di sini jelas dan tegas bahwa minta dilanjari, dan yang punya lanjaran adalah laki-laki dan langit adalah laki-laki. Bumi perempuan, saat bumi kering lancarkan ditancapkan, turunkan air hujan, bumi tumbuh tanaman sayur dan buah-buahan. Anak cucuku, ingat baik-baik pesan leluhurmu. Ibu yang setiap detik melahirkan adalah bumi pertiwi.
kecerdasan, di mana leluhur sangat cerdas membaca peristiwa seni kejadian. Getarkan jiwamu, getarkan seluruh tubuhmu, hingkarilah jiwamu untuk dengan satu atap, satu payung Indonesia. Oke semuanya,
Sekali lagi terima kasih. Jadi inilah pertunjukan dari Cowong Sewu. Dan saya minta sebagai closing, ini adalah akhir pagelaran kita Cowongan dalam Bingkai Nusantara. Dan teman-teman kerabat kerja menyampaikan banyak terima kasih. Setelah ini akan kita hibur dengan Roji Band. Semua performer silakan maju ke depan. Kita tutup acara ini dan teman-teman penonton yang bisa hadir di sini untuk bisa bersama-sama kita berbagi kebahagiaan dan bisa berjoget bersama.